Ini bisa lah kita bertahan. Iya bisa. Karena ini dikerjakan langsung ya kan. Iya, di hari itu aja. Iya. Ini udah tambah. Mana Pak kemana? Ini di situ kemarin sampai kan ada yang sampai bisa lihat tambah itu. Iya, observasi ya. Ini pun bisa observasi nggak mereka kerjakan di rumahnya langsung juga di sini kerja. Kalau misalnya observasi mereka Sih udah tambahin sini. Atau gini aja di luar pakai HT lah di baru di sini diisi kan di sini. observasi. Boleh juga. Kasih makanan Jepang ke kita ini. Istilahnya di satu biji kita kasih lagi buat gitu. Terus bagaimana nanti baru di sini. Berarti Si awas tuh di sini langsung. Iya. Iya lagi ini kita melanjutkan kemana Dik? Kita Dik. Tapi ditambahin di mana? Refleksi awal. Tambahin di sini sama ini diskusi kritis bagaimana cara kita membahas di diskusi kritis ini pun ditambahin mau JP ini terjadi apa JP Ini ke depan lagi ini. Tapi kita ngasih apa? Jangan mereka lagi. Kan ada tugas orang itu. Ada tugas orang itu. Kadang banyak sama orang. Udah ini berupa nanti tambah ini. bisa juga ditambah di situ Inilah pasti. Ini diskusi ini kritis kita diskusi kritis kalau ditambah jadi pernah tapi memang lebih banyak yang ditambahin banyak lah 80 tadi makanya dia harus kita pikirkan apa kegiatan iya SKP lima ya kan belum tentu kita satu enggak gini ini harus ada ditambah kegiatan tapi dari segi materi ini pemilihan sampel lah ya dulu kan merancang pemilihan sampel kan lama nanti membuat karyanya itu kan sebelum kita membuat karya karya itu kan mengumpulkan dulu ya makanya bilang memilah sampah ini memilah sampah ini sih bicara harus setelah satunya bisa apa itu karya sekarang ini yang kupikir kita kan Ini, memilah Pak. sampah kan tidak bisa bergerak kan menurut sampah istilahnya ke depannya kita pungut sampah kita kumpulkan baru dipilah-pilah ini sampah ini sampah ini sampah ini yang mana mau kita buat dia mungkin sampah maksudnya pasti cepat itu atau pasti lama ada misalnya setiap hari kan sekaligus kita iya nggak mungkin satu hari kita dapat sampah jadi bank sampah jadi kita buat bank sampah boleh bikin iya membuat bank sampah kita buatlah nanti memang like bayangan jadi tadi sampai oh yang sudah istilah sampah basah sampah kering ada yang hanya yang plastik
satu box sampah basah. Per tempat kami tanam. Sampah basah, sampah kering. Kami nggak perlu sampah basah, plastik, sampai lagi. Kalau maksudnya kan Oke, jadi kita buat istilah ya. kita gerakkan dari itu. Tunggulah dulu. Sekarang ini membuat poster ini pertama. Kon dulu ini. Boleh. Apa? Membuat poster ini yang pertama kan. Buat poster. Poster. Ini masih Boleh ya. ini sampai perencanaan seperti itu. Plan rencana Bu, merencanakan kegiatan aksi daur ulang. Di aksi yang banyak itu enggak? Iya kan Pak? Nomor 11 aksi. Bisa nanti 10. Video Kita gerakkan mulai hari Senin depan ya. Bank sampah ini. kita masih menunggu. Saya ditunggu aman. Rancang. Iya lah, kayak box-box tempat sampah gitu. Sampah kertas, Apa kita beli jajan-jajan. Ukurannya sampah, biar kertas kotak aku itu dibikin kertas sampah plastik. tidak ada buka. Terus alat bahan yang lain kan nggak mungkin kita juga kita kan dana, jadi kumpulkan dari situ apa aja yang perlu dicari sendiri. Jadi istilahnya bukan mengerjakan, istilahnya kita akan hilang sendiri. Misalnya nggak ada yang kerja yang perlu dikerjakan di rumah gitu lah. Atau pagi-pagi cepat-cepat mengumpulkan per kelompok itu sampahnya, ada lagi per orang itu masing-masing. Kalau jadi 2 minggu lah itu kan, 12-13 untuk mengelola. Berarti itu sebenarnya kalau kita buat jadi tugas sebenarnya nggak pas juga kita tugas sekarang gitu ya. Sebetulnya harus ada apa ya? Karena kan harus persiapan juga sebelum Kalau kita tempatkan di bagian persiapan itu dari gimana? persiapan dari Kan ada kan di atas kita ini kan ada 3 dari persiapannya. Tambahinlah jadi 5 gitu. dari situ Iya, lah Pak ya. situlah kita tempatkan gitu ya. Tapi kita hanya mengingatkan aja anak-anak di situ ya. Iya. Kalau di luar ya Berarti di sini nggak ada tugas sebenarnya persiapan yang ada gitu. cuma kita hanya mengingatkan aja di sini. Iya. Oke. Aktivitas 12 setiap kelompok membuat contoh satu program latihan berarti semangat ini kayaknya tidak pernah contoh saya karena kayaknya cuma ini kan tugas olahraga. Iya, kita pertahankan aja lah Pak. Sebenarnya mulai awal tuh nggak perlu olahraga lagi sebenarnya. Iya, setiap kali Jadi apa? biar ada apa ya Bang penilaian. Nah, sampaikan kita bergerak Pertahankan aja lah ini. Baru ini Pak, tadi waktu kumpulan jasmani makanya kira-kira. Kira-kira misalnya setiap aktivitas, setiap kita sebelum kita mulai proyek, biar nanti mereka diskusi di lapangan, kan bisa kita buat kumpulan jasmani gitu. Untuk mereka. Iya, atau istilahnya bisa lah kita jadikan ice breaking, kumpulan jasmani itu sebagai ice breaking gitu. Jadi dia tetap rutin dia, setiap pertemuan pas ada itu. Gue juga. Istilahnya gue ice breaking lah ya, Bay. Misalnya mau kotor aku tidak ngantuk lagi, main gerak-gerakan.
asa tanda nonton. Kita kan menangina masukin teman-teman lah. Oh, Kadang pancet lah itu. berpancu. Baru pengolahan sampah organik. Ini tugas iya, ini di lapangan Bu, sambil berjalan lah istilahnya kan. Sambil mereka, ini kan ada tugas selama proses pengolahan berlangsung, seluruh kelompok mendeskripsikan secara detail apa yang mereka lakukan dari tahap ke tahap. Jadi setelah mereka melakukan, boleh suruhlah mereka, kita misalnya nanti kan 5 les gitu kan, les 1 berjalan misalnya, baru les terakhir les kita, dan suruh mereka kembali ke sini, baru suruh mereka membuat apa yang kalian lakukan satu hari ini. Berarti dianggap nomor 1. Kalau kita kan berdua global itu harus 4. Atau apa? Salah satunya. Boleh juga dua-dua. Salah satunya berarti kalau dua-duanya memang 4 itu tuh sama kita berdua kita. Iya. Kalau Jangan. dua-duanya kalau dua-duanya dari dua kali. Bukan Ustaz. Maksudnya di sini dua ini kan apakah dia satu-satu? Karena kita milih dua, dia boleh ini salah satu. Kita kan pilih dua. Kita pilih 2 harus jadi angka lah. Sementara di sana tentukan 2. Karena dia pilihan dianggap 1 ya kita ambil Yakin makanya satu 2. kan? Iya, karena itu pilihan. Kita tengok apanya ya, pedomannya ya. Di ujung situ kami sebenarnya. Supaya bisa tahu dia. Bisa pilihan 2. Bisa dipilih 2. Kita pemahaman kita Bisa. dulu. Kalau dipilih Kita- 2 memang Jadi jadi kita 4. kita memilih 2 kan? Ya, maka jamnya Arjen double lah. Kan kita dulu menentukan itu, kita ambil Maka jadi satu. Satu kan? Satunya. Iya, tapi Kasih kita musik satu, prakarya satu gitu. Berarti dia kalau misalnya satu-satu di situ Miss dalam kurung itu kan, artinya sudah dipisah itu satu proyek. Di atas itu kan gitu, yang sudah dikurangi satu-satu itu. Yang di atas itu pun, misalnya IPA jadi 3. Kayak bahasa Inggris jadi 3. Jadi kurangi satu. Dari situ. Ini emang bagus. Bahasa Inggris kan jadi 3 dia. Iya, Makanya itu di yang kita satu. lihat dari pedomannya kemarin. Makanya 1. Jadi dianggap 1 karena 1 dianggap proyeknya. Kan dia dipisah. Karena dia nggak pilihan 1. Kalau kita berdua ya nggak langsung tak nyampe. Jadi 18 kali 2, 36 ya. ada apa-apa ada yang bisa dibantu? Kita yang perlu bantuan. Oh. Itu Berarti tadi 18. hangat diskusi kalian. Sangat. Jadi nilai 100 sampai Terus ini nilai. kenapa 18? Kalau 2 ini berarti 36 lagi dia. Bilang coba. Ini Ya 18. kan dipisah 18 1 18 1 kalau digabung 36. Kan 2 kan, apa bedanya sama ini? Ini 2. Kalau misalnya kita ambil dua-duanya, ini tadi berarti di sini 18 tambah 18 kan 36, karena sudah dipisah 1. Tapi ada ya keterangannya itu ada penjelasan Bilang baca bilang. kemarin cuma tentang kemarin sebenarnya ada di di buku apa itu cok buku Kalau igatin na mo siya, buku buku salah mo siya Iya. Oke, kemudian tugas. Udahlah biar aja lagi itu dua-dua lah berarti kita sepakati lah yang itulah pemahaman kita. Lalu mau lihat itu kan, buku berarti. Sekarang aku yang aku kita anggap setiap mapel itu satu dia selesai atau apa? Maksudnya satu selesai. Misalnya kan adalah mata pelajaran hari Sabtu sekali masuk. Jadi kita anggap satu jam pelnya itu sudah selesai kan harus 36 kita selesaikan setiap mapel. Kita anggap kira 1 itu atau kira berapa? Enggak kayak gitu lagi perhitungannya. Nen. Jadi ke mana? Jadi langsung sekali habis proyek itu habislah dia 36. Gitu dia. dan Karena untuk semua itu- empat yang mata Iya, pelajaran itu itu kan perlu Karena itu tergantung aktivitas kita, berapa aktivitas kita kan. ini tuh harus terkumpul
juga ya kita itu membatasi kapan berakhir proyek 1, kapan berakhir proyek 2, kapan berakhir proyek 3. Tapi udah dibagi kan 36 kita kan? 36 kita semua. Berapa mata itu? 4 lah kita semua sekarang. Kita jadi 4 Jadi 11. tiganya kita. Tapi masuk. Kita akan masuk sini prakarya 1. Oh, jadi masuk. Jadi 4 kita. Jadi 140. Dan jadi 144 kita. Oke, 144. Baru kita bagilah kayak gini kemarin. Beraktivitas buka dulu yang ku kasih itu. Kan ini. Iya. Maksudnya kayak ini kan. 3 minggu lah kita memakainya itu nanti itu ya masuk. Jadi itu bisa dibatasi. Iya. Bulan ini ke sini proyek 1 gitu. Harus ada itu. Setahun kita menyelesaikan yang sudah proyek. Iya. Berarti beda lah yang 144 dengan 142. Iya. Makanya kita harus tentukan itu bagaimana Berarti menghitungnya. 144 itu berapa 4 mapel. Berapa Satu proyek? project. Satu proyek. Satu proyek kita dong. Nah, kalau kan 144 betul. Iya, yang 4 mapel. Berarti lah. 443. Ya, berarti 144 ada 2 proyek, 108 Tambah ada 2 108. proyek. Coba hitung. Baru kita hitung. Iya, satu kan itu Itu 2 proyek 144. kan? 144, 108, Iya. 144. Baru kita bagilah berapa bulan kita yang belajar proyek ini. Kita di Baik, kami dari proyek yang pertama dengan judul proyek jadi masih bukan polisi. Nah, kami ada 4 mata pelajaran yang dipadukan jadi 1 karena seni budaya hanya 18 JP, maka kami harus mempersiapkan pertemuan untuk satu proyek itu 126 JP. Nah, kalau sebelumnya yang kami buat dia hanya 57 JP. Maka setelah kami perbaiki, nah ini dia untuk yang sebelumnya masih yang salah ya. Nah setelah kami perbaiki, maka inilah tampilan untuk 126. Di mana untuk pertemuan pertama itu ada 6 JP, kemudian untuk pertemuan kedua jenis-jenis pencemaran sampah itu dia ada 6 JP juga, kemudian eksplorasi isu dia 6 JP, refleksi awal itu kami buat jadi 5 JP, dan untuk asesmennya itu 10 JP. Kemudian untuk tahapan kontekstualisasi yang pertemuan ke-6 itu kami buat jadi 6 JP, pertemuan ke-7 dia 5 JP, pertemuan ke-8 itu 10 JP, asesmennya dia pertemuan ke-9 5 JP. Sedangkan untuk tahapan aksi kami buat itu untuk yang pertemuan ke-10 itu 10 JP, pertemuan ke-11 dia 5 JP, untuk pertemuan ke-12 10 JP, pertemuan ke-13 10 JP, pertemuan ke-14 dia 22 JP. Hanya itulah, dan pertemuan ke-15 yang terakhir itu 10 JP. Sedangkan 6 pertemuan itu tahapan refleksi itu di luar pertemuan, itu publikasi, kemudian refleksi, pengalaman tertulis dan evaluasi. Itu di luar pertemuan. Hanya itu yang kami buat. Terima kasih. Berarti kelompok 1 udah pas JP-nya ya? Udah pas 126. Oke, baik. Mungkin nanti untuk PR berikutnya mungkin ngecek tugasnya tadi seberapa banyak, kemudian nanti setelah itu membuat LKS untuk karakter. Mungkin itu tinggal itu PR untuk kelompok 1, proyek 1. Oke, baik. Berikutnya kami minta, karena kalau untuk proyek yang kedua ya, itu kemarin sudah saya jadikan sebagai contoh juga ketika presentasi. Memang ada perubahan 1-2 perubahan, tapi mungkin di akhir nanti akan saya sampaikan. Pada kesempatan ini kami minta kesediaan untuk
kelompok 3 proyek terbangun makanan sehat untuk mempresentasikan bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dikerjakan selama proses diskusi tadi. Untuk kelompok 3 kami persilahkan. 3 revisi yang sudah kami lakukan sesuai dengan tugas kita hari ini. Yang pertama, kami perlu ingatkan bahwa materi yang berkolaborasi ada 3. Yang pertama IPA, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Kemudian untuk revisi yang pertama itu ada dari jumlah jamnya. Di proyek awal, coba dibesarkan, kayaknya kurang kelihatan. Di dalam kabel itu kami sudah buat di proyek awal dengan yang sebelah kanan ini revisi proyeknya. Kalau di proyek awal tahap pengenalan tadinya 10, di revisi proyek tetap 10. Kemudian di tahap kontekstualisasi dari 10, kemudian setelah direvisi jadi 10 tetap. Lalu yang beda itu di tahap aksi. Tadinya 120 JP berubah menjadi 96 JP. Kemudian di tahap refleksi untuk proyek awal 10, di revisi proyek itu 10. Maka dia di proyek awal kami ada 150 JP berubah menjadi 126 JP. Kemudian untuk tugas dari yang 4 tugas kami ubah menjadi 2 tugas. Nah di sini yang ini sudah juga kami langsung masukkan, mungkin tidak begitu kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi di tahap pengenalan ada 10, kontekstualisasi ada 10, tahap aksi 96 dan tahap refleksi itu ada 10. Nah masing-masing aktivitas itu kami sudah bagi berapa JP di masing-masing aktivitas sehingga totalnya itu 126 JP. Kemudian untuk revisi yang kedua di tugas, tadinya ini ada 4. Yang pertama dan yang kedua ini setelah kami diskusi tadi kami kurangi menjadi 2 supaya tidak memberatkan siswa. Demikian revisi dari kelompok kami Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, Sister Bapak Ibu, kalau dari proyek yang kedua, karena kemarin juga sudah saya contohkan ini sebagai proyek, untuk JP 108 tidak ada perubahan, dan di tahap mulai tahap pengenalan sampai kepada tahap refleksi dan tidak lanjut sudah sesuai. Jadi untuk JP tidak ada yang perlu kami perbaiki lagi begitu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk LKS karakter kemarin juga karena proyek kedua sudah saya jadikan sebagai contoh, maka LKS karakter kami juga sudah selesai begitu. Sudah kami buatkan kemarin yang akan menjadi nilai rapor juga nanti untuk atau sebagai deskripsi untuk terjalaninya proyek kedua ini begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, perubahan yang ada ketika tadi diskusi bersama dengan teman satu animator lah, bisa dibilang satu animator untuk proyek yang kedua organik lebih original gitu. Nah, jadi untuk perubahan yang kami buat itu di proyek kedua, kemarin memang kami buat di setiap pertemuan hampir ada tugas. Ya, mungkin ini juga kemarin kami juga jangan-jangan memang siswa itu memang sungguh terbebani nanti ketika kami masuk kira-kira begitu. Nah, jadi setelah kami koreksi kemarin tadi bersama dengan teman-teman, kami juga menemukan bahwa tugas-tugas yang kami kasih itu sifatnya menuntun gitu. Penuntun seperti observasi, lembar observasi tidak mungkin ditiadakan karena ini adalah penuntun juga supaya bisa nanti mereka membuat proposal atau membuat laporan proyek gitu. Nah, jadi memang ada dari 18 aktivitas ada 10 lah. 10, tapi kami nggak menyebutnya sebagai tugas, kami menyebutnya sebagai penuntun gitu. Penuntun. Kalau tugas yang harus dikerjakan di rumah itu setelah dihitung-hitung hanya tugas laporan proyek begitu. Dan nanti ini akan juga menjadi tugas akhir. Nah, kalau tugas-tugas yang lainnya itu kami jadikan sebagai penuntun, lembar observasi, pertanyaan wawancara, perbedaan sampah organik dan sampah organik, manfaatnya, itu di situ nanti kami jadikan sebagai penuntun untuk jalannya proyek. Kalau untuk tugas proyek itu asli
di sini nanti. Jadi mereka nanti setelah hampir di masa-masa akhir ya, di masa akhir membuat laporan proyek dengan format di bawah ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 isi, bab 3 laporan penelitian setiap kegiatan, kemudian bab 4 penutup. Ini nanti yang akan menjadi tugas akhir mereka. Jadi semua yang tugas harus seperti itu. Yang ini nanti akan menjadi tugas utama mereka. Kira-kira begitu Ustaz Bapak Ibu untuk proyek yang kedua. Nah, itu saja yang disampaikan dalam proyek kedua. Terima kasih. Baik, Ustaz Bapak Ibu, karena diskusi kita selesai, lagi-lagi ingatkan kepada kita bahwa selama lembaga hari Senin untuk diskusi Nah, maka hari Senin menjadi kesempatan yang batas akhir, gitu ya, batas akhir untuk mengerjakan modul proyek dan modul belajar kita bersama-sama. Karena ini nanti akan dikirimkan semuanya kepada pihak panitia. Maka nanti apa langkah berikutnya yang boleh kita laksanakan? Ya mungkin boleh nanti kita di-upload dulu modul proyeknya ke Google Form ya, kemudian nanti bisa sambil di rumah pun bisa bekerja gitulah. Sambil di rumah bisa bekerja dan semuanya bisa melihat perubahan yang terjadi, bisa dilihat dan disaksikan oleh semua orang tanpa adanya diskusi begitu. Nah, dengan Google Form. Jadi mungkin nanti bisa kita sambil diskusi dari rumah, atau juga kalau memang nggak sempat hari Senin kita sediakan waktu sebentar ya, karena tidak terlalu banyak hal lagi yang kita perbaiki. Begitu. Jadi harapan saya sebagai penanggung jawab modul project, harapan saya juga hari Senin paling tidaknya hari Senin jam 6 sore sudah selesai lah. Dan nanti modul project itu dikirimkan kepada saya dan saya satukan nanti supaya kita kirimkan ke panitia POP. Itu saja mungkin untuk kerja mandiri kita. Untuk berikutnya refleksi saya serahkan kepada Ibu. Ada 5 pertanyaan, apa yang saya rasakan selama kegiatan IHT mulai tanggal 23 sampai 27. Yang kedua, apa saja kompetensi saya yang berkembang selama mengikuti IHT ini. Kemudian yang ketiga, apa cita-cita saya dalam menjalankan tugas saya setelah pelaksanaan IHT. Yang keempat, bagaimana langkah saya selanjutnya. Dan yang terakhir, 1 kalimat untuk sekolah saya. Kita boleh tempelkan di sini. Di sini sudah saya sediakan. Tinggal dibuka double tipnya lalu tempel. Oke, silakan Bapak Ibu, waktunya 6 menit saja. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan
semua guru, semua murid, 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 semua guru belajar bergerak, semua murid, semua guru. Mari kita laksanakan wajib belajar, putra putri tunas bangsa harapan negara. Wajib belajar cerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin kita dulu mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah atas penyelenggaraannya nanti ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nanti yang menyampaikan kata-kata terima kasih itu dari Pak Penambulan mewakili kita semuanya dulu. Kemudian nanti setelah itu berikan kesempatan kepada Jusda untuk mengucapkan kata juga untuk para guru. Kepala Sekolah Sosda Kodia Penambulan dan Bapak Ibu rekan juang yang berbahagia, teristimewa para narasumber kami, Ibu Ilmani, Bapak R. Hasudian, Bapak Abdullah, dan Ibu Yehuba yang boleh dikatakan memfasilitasi kita dalam kegiatan lebih kurang 5 hari yang begitu menurut saya luar biasa. Maka atas nama kita semua, bolehlah kita tepuk tangan untuk para narasumber kita. Dan terima kasih kepada kita semua sebelum kita ucapkan kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak yang luar biasa untuk kita semua di sela-sela kesibukan kita dalam PBM pagi, siang, hingga kita lanjut lagi. Kalau boleh dikatakan ini workshop, karena ada di sana lokakarya, pelatihan, dan langsung simulasi. Ini menunjukkan bahwa salah satu semangat untuk lebih maju ke depan, bahwa sekolah kita ini adalah lebih unggul daripada yang lain. Saya sebagai pribadi mengalami banyak hal. Katakanlah, oh rupanya saya masih di sini. Oh rupanya saya masih begini. Oh saya perlu, sekalipun usia saya masih seperti ini. Ternyata orang yang muda-muda ini luar biasa eksisnya. Itu dari pribadi saya. Dari kita luar biasa kerjasama, seluruh serius, nikmat tapi santai. Itu karena memang kita hampir tidak ada yang bisa membedakan antara yang muda dengan yang tua. Maka terima kasih ini barangkali menjadi berguna kalau ini menjadi salah satu semangat juang kita untuk lebih maju ke depan, untuk tampil lebih beda lagi. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu guru, juga pegawai yang hadir di sini. Saya juga merasakan senang dan bahagia ya melihat semangat Bapak Ibu, meskipun yang dikatakan Pak Tinambulan tadi capek mengajar, tetapi saya melihat tidak nampak di wajah-wajah Bapak Ibu. Yang saya lihat semangatnya begitu luar biasa ya. Mungkin semakin kita hidupi baby system kita itu, mungkin rohnya itu sudah ada dalam diri kita masing-masing, sehingga kita penuh semangat, setia dan berkorban memang waktu kita ya di sekolah ini. Di hati pertama ini kita sudah semakin memahami bagaimana membuat proyek dan modul ajar itu sudah lebih jelas. Kalaupun nanti kurang jelas, sudah di sini juga ahlinya kan, ada Pak Ramon, ada Miss Yesi juga. Mereka sudah mendalami dan
paham dengan itu. Maka Bapak Ibu, seperti juga dikatakan Bapak Tinambunan, tidak mengenal tua dan muda. Jadi di sini juga kami melihat itu, kita bersaudara. Bapak Ibu yang sudah berumur, yang muda, kami lihat bisa tetap kerjasama, bisa tertawa bersama dan saling mengganggu, itu menyenangkan. Saya juga mengapresiasi narasumber kita ya, luar biasa. Bu Manik, Pak Purba, Pak Ramut khususnya dengan Bu Yesi ya. Saya kadang-kadang merasa, selalu saya suruh begitu ya. Sikit-sikit saya minta tolong kepada Miss Yesi, Ramut dalam hal ini. Mereka selalu siap dan sepertinya mereka tidak pernah menolak. Dan dilaksanakan dengan baik ya. Nampak mereka juga punya roh itu, sehingga apapun tugasnya saya lihat tetap bersemangat dan memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu, mulai saat ini juga tidak perlu kurasa segan-segan kita bertanya kepada mereka yang masih muda, yang lebih energi, yang lebih paham tentang kurikulum Merdeka ini. Bagaimanalah supaya kita sama-sama maju di sekolah ini. Nah, kita bangga bahwa kita juga diakui oleh para narasumber di POP, juga yayasan kita, bahwa kita unit ini bisa mengikuti, dan tentu karena kerjasama Bapak Ibu dan kemauan yang tinggi belajar, sehingga bisa juga kita lakukan dan ikuti dengan baik. 5 hari tidak terasa Bapak Ibu, meskipun capek. Saya tahu Bapak Ibu capek. Dan terima kasih Bapak Ibu atas semuanya. Ini tahap pertama, masih ada IHT 2 minggu yang akan datang, kita akan IHT berikutnya. Sebelum kuliah umum, September pertengahan akan berakhir POP di tahun ini. Maka mulai besok juga kami akan dilatih lagi besok Senin, animator Pak Purba, Pak Ramot, juga Ibu Manik, instruktur kita, dan sesi akan mengikuti diklat mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi tetap repot ya. Berikutnya juga masih ada kegiatan yang lain, dan setelah itu juga kita akan IHT lagi. Maka Bapak Ibu mungkin dengan banyaknya tugas pasti juga kita diberikan kekuatan dan semakin berusaha untuk ingin tahu, ingin memahami apa yang sudah diberikan kepada kita. Maka saya sebagai penanggung jawab sekolah ini, sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga bersama dengan Bapak Ibu. Saya sangat salut dan merasa senang ya melihat Bapak Ibu usahanya. Biasanya ada pesta-pesta Sabtu, minggu ini tidak ada pesta, ada permisi Bapak Ibu. Kita semua sehat, dan kita tetap mohon juga kepada Tuhan untuk hidup kita selanjutnya nanti tetap semakin sehat, semakin bahagia kita bersama keluarga kita, akan kembali ke rumah kita masing-masing nanti. Dan semoga apa yang sudah kita terima, kita dalami bersama pada minggu ini, dapat membantu kita untuk semakin mampu menjalankan tugas kita, khususnya untuk mengikuti kurikulum Merdeka ini. Nah, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber pemateri kami dan Bapak Ibu yang setia mengikuti dan mendengarkan, juga berdiskusi. Kerjasama kita sangat luar biasa.